Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanul Azizah. Saya dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Pendidikan Ekonomi semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS dosen pembimbing Ibu Fofi Sinta BM. Baiklah, langsung kita bahas silabus pertama, konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS adalah suatu gagasan umum yang biasanya dirumuskan dalam suatu kata atau ungkapan yang berguna untuk mengidentifikasikan sekelompok orang, hal, tindakan, atau hubungan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Konsep-konsep ini diperkaya dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan lingkungan dalam sekelilingnya. Konsep dalam ekonomi diantaranya produksi, barang dan jasa, ketergantungan, pertukaran pembagian kerja, konsumsi, sistem moneter, dan permintaan. Baiklah, kita lanjut ke silabus 2, yaitu pembelajaran IPS yang mendukung keterampilan abad 21 Masehi. Pembelajaran IPS berdasarkan kurikulum 2013 memiliki tujuan agar peserta didik belajar bagaimana belajar dan belajar menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Keterampilan abad 21 dalam pembelajaran IPS. Pada masa pengetahuan, yaitu pembelajaran didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa. Kegiatan pembelajaran di sekolah harus merujuk 4 karakter belajar abad 21 yang biasanya dirumuskan dalam 4C, yaitu 1. Communication, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik harus komunikasi multi arah. 2. Collaboration, yaitu proses pembelajaran guru hendaknya menciptakan suasana di mana peserta didik dapat belajar bersama-sama. 3. Critical thinking atau problem solving, yaitu proses pembelajaran hendaknya membuat peserta didik dapat berpikir kritis. Yang terakhir yaitu creativity and innovation, yaitu guru harus menciptakan kondisi di mana peserta didik dapat berkreasi dan berinovasi. Tuntunan perubahan mindset manusia abad 21 yang telah disebutkan di atas menuntut pula pada suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Yang kita ketahui, pendidikan kita adalah warisan dari sistem pendidikan yang lama, isinya menghafal fakta tanpa makna. Baiklah, kita lanjut ke silabus 3, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan sosial yang saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang memberi pemahaman kepada siswa dalam mengenalkan dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Langkah-langkah atau strategi pembelajaran IPS yang saintifik: 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengumpulkan data, 4. Mengasosiasi, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada perbedaan pendekatan saintifik dan non-saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mempunyai perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen hasil belajar yang konsisten dan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, atau terbuka untuk dibuktikan kembali. Di sisi lain, pembelajaran dengan pendekatan non-saintifik, walaupun belum tentu salah, kemunculannya tidak terprogram sehingga keberhasilan pembelajarannya tidak dapat didiagnosis melalui penilaian hasil belajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita lanjut ke silabus 4, yaitu teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran IPS. 1. Ada teori belajar konstruktivistik, yaitu teori yang memandang bahwa pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Yang kedua, ada teori behavioral
Behavioristik yaitu perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan yang ketiga ada teori belajar pragmatisme yaitu kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain dan bukan mencari kebenaran, apalagi kepastian. Dan yang terakhir ada teori belajar kognitistik yaitu menelah bagaimana orang berpikir dan mempelajari konsep, menyelesaikan masalah. Hal yang menjadi pembahasan sehubungnya dengan teori belajar ini adalah tentang jenis pengetahuan dan memori. Baiklah, sekarang kita lanjut ke silabus 5 yaitu model pembelajaran inovatif untuk pendidikan IPS. Model pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk membangun pengetahuan itu sendiri secara mandiri. Pelajaran IPS adalah 1. Peserta didik secara berkelompok mengunjungi lokasi agrowisata. 2. Peserta didik mengunjungi pabrik. 3. Peserta didik melihat permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir, dalam merancang proyek peserta didik dapat melibatkan masyarakat. Jenis-jenis pembelajaran IPS. 1. Ada picture and mixture. 2. Ada jigsaw. Dan yang terakhir ada comparative treat. Baiklah, kita lanjut silabus 6 yaitu peran ilmu pengetahuan society pada era disrupsi dan revolusi industri. Konsep society industri adalah salah satu sektor yang dituntut untuk terus melakukan inovasi karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi. Selanjutnya, peran ilmu pengetahuan society pada era revolusi industri yang didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan menyelesaikan masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. Keuntungan penerapan society adalah penyedia layanan kesehatan, mobilitas, infrastruktur, teknologi keuangan. Baiklah, kita lanjut ke silabus terakhir yaitu startup berbasis ekososial sebagai model pembelajaran IPS. Kurikulum 2013 untuk mengembangkan pendidikan karakter pada generasi Z. Generasi Z memiliki karakteristik yang mandiri, tidak menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana membuat keputusan. Selanjutnya ada sifat-sifat generasi Z. 1. Digital. 2. Hiperkostumisasi. 3. Realistis. Dan yang terakhir adalah FOMO. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.